Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gata Sabania dari jurusan D3 Farmasi, tingkat 1, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan Obat Herbal Tradisional dan Obat Modern dengan Pengetahuan Masyarakat. Tujuan presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktikum Bahasa Indonesia yang diampu oleh Pak Budi Riswandi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baik, tanpa berlama-lama, mari saya mulai presentasinya. Latar belakang. Sejak zaman Indonesia sebelum merdeka hingga saat ini, banyak masyarakat yang mempercayai kesehatan mereka kepada obat herbal tradisional dibandingkan obat generik bermerek ataupun obat resep lainnya yang tergolong obat modern. Obat herbal tradisional sendiri adalah obat yang terbuat dari tanaman, galnik, dan mineral lainnya yang belum teruji secara klinis dan dibuat berdasarkan pengalaman yang pembuatnya. Contohnya itu jamu. Jamu ini ada bermacam-macam jenis. Yang pertama ada jamu penurun berat badan, jamu penguat gairah pria, dan jamu untuk menghilangkan pegal induk. Selain berbentuk jamu, ada pula yang berbentuk obat, yaitu obat penghilang rasa sakit ataupun obat rematik. Banyak orang lebih percaya obat herbal tradisional dibandingkan obat generik bermerek ataupun obat resep yang tergolong sebagai obat modern. Dikarenakan alasannya adalah harganya. Harga obat herbal tradisional dibandingkan dengan obat generik bermerek dan obat resep itu jauh lebih murah. Selain itu juga, obat herbal tradisional itu dibuat dengan bahan-bahan alami, sehingga mereka beranggapan bahwa obat yang terbuat dari bahan alami itu aman untuk kesehatan. Hal ini berbeda dengan obat generik bermerek ataupun obat resep yang memiliki kandungan zat kimia di dalamnya. Zat kimia tersebut aktif sehingga bila dikonsumsi dalam waktu yang lama akan menimbulkan efek samping. Dan mereka beranggapan bahwa obat herbal tradisional jika dikonsumsi dalam waktu yang lama akan aman karena terbuat dari obat-obatan herbal. Orang yang mempercayai obat herbal tradisional biasanya tidak mengetahui kandungan dosis obat tersebut, manfaat obat tersebut, efek samping yang ditimbulkan, apakah obat tersebut aman untuk segala penyakit, apakah obat tersebut aman untuk segala usia. Biasanya mereka tidak mengetahui itu karena di obat herbal tradisional hal tersebut tidak dicantumkan. Tidak semua obat herbal tradisional itu aman bagi tubuh, hanya obat herbal tradisional yang memiliki izin BPOM ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Jika mereka lulus uji BPOM, artinya obat tersebut tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya dan aman jika dikonsumsi. Selain itu, mereka mempunyai izin untuk beredar di Indonesia. Tergolong obat herbal tradisional berbahaya jika mengandung zat yang bersifat karsinogen ataupun menimbulkan penyakit lainnya. Jika dikonsumsi dalam waktu lain. Penyebab lain masyarakat memilih obat tradisional dibandingkan obat modern adalah kurangnya literasi. Mereka cenderung kurang literasi untuk menemukan bahan-bahan apa saja yang aman untuk digunakan, bahan apa saja yang aman untuk digunakan penyakit tertentu, bahan apa saja yang untuk digunakan dalam usia itu. Hal itu mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap obat herbal tradisional. Jika mereka mempunyai literasi yang tinggi, mereka akan membaca terlebih dahulu apakah obat itu aman, dosisnya seberapa, ataupun obat itu bisa digunakan dalam segala penyakit. Sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat untuk mengurangi tingkat keracunan ataupun kematian akibat obat herbal tradisional. Faktanya, 45% masyarakat Indonesia lebih mempercayai obat herbal tradisional dibandingkan obat generik bermerek ataupun obat resep yang tergolong obat modern. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa kelebihan dan kekurangan obat herbal tradisional, obat generik bermerek, dan obat resep. Yang kedua adalah bagaimana cara memilih obat yang aman dan baik bagi tubuh. Yang ketiga, apa hubungan obat herbal tradisional dan obat modern dengan pengetahuan masyarakat. Berikutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan itu untuk meluruskan kesalahpahaman antara masyarakat mengenai obat herbal tradisional yang tidak semua itu aman untuk digunakan. Selanjutnya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat apa perbedaan obat herbal tradisional, obat modern, dan obat generik bermerek.
Yang ketiga adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat apa kelebihan dan kekurangan obat herbal tradisional, obat generik bermerek, dan obat resep. Selanjutnya adalah untuk memberitahukan cara memilih obat yang aman dan baik bagi tubuh, beserta kandungan dan manfaat obat tersebut. Selanjutnya adalah landasan teoritis. Landasan teoritis yang pertama adalah tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang khusus akan dibuat menjadi obat herbal tradisional seperti kencur, mangkokan, dan lidah buaya, dan hal-hal seperti ini bisa ditanam di area rumah. Obat herbal tradisional sendiri adalah tanaman yang akan diolah menjadi obat herbal tradisional. Etnobotani adalah salah satu cabang ilmu yang memberitahukan hubungan tanaman obat herbal dan masyarakat. Ada persepsi yang keliru bahwa obat herbal tradisional lebih aman dibandingkan obat generik bermerek ataupun obat resep. Padahal kenyataannya banyak obat herbal tradisional itu yang mengandung arsenik, merkuri, timbal yang akan menyebabkan keracunan ataupun kematian bila dikonsumsi. Selanjutnya adalah kelebihan masing-masing obat. Obat herbal kelebihannya adalah terbuat dari tanaman-tanaman yang herbal ataupun alami, jadi sebagian besar itu aman, dan kelemahannya itu bersifat higrokopis serta volumetric. Efek lainnya adalah efek farmakologisnya rendah, dosisnya belum ditentukan, serta lebih mudah untuk dihinggapi mikroorganisme. Kelebihan obat generik bermerek adalah diproduksi banyak sehingga masyarakat tidak perlu berebutan ataupun menyebabkan harga tersebut mahal. Selain itu juga mengandung zat kimia yang aktif yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Selain itu pula, biasanya obat herbal tradisional itu tidak memiliki izin BPOM, sementara obat generik bermerek itu sudah pasti memiliki izin edar ataupun izin BPOM, yang artinya lulus uji klinis ataupun tidak mengandung bahan yang berbahaya. Kelemahannya adalah mengandung zat kimia, di mana zat kimia tersebut tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga bila sudah membaik ataupun sudah sembuh, sebaiknya digantikan pengobatannya. Selanjutnya, kelebihan obat resep. Obat resep itu aman. Kenapa saya katakan aman? Karena obat resep tersebut dipantau langsung oleh dokter yang menulisnya langsung, dan dihitung juga dosisnya yang aman dan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi segala bentuk prosedur penyembuhan sehingga spesifik terhadap penyakit tertentu. Kelemahannya sama seperti obat generik bermerek, yaitu mengandung zat kimia di mana tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan berhenti bila sudah habis ataupun sudah dikatakan pada dokter untuk sembuh ataupun tidak perlu diobati lagi. Selanjutnya adalah cara untuk memilih obat yang baik dan benar ataupun aman bagi tubuh. Sebagai acuan masyarakat, berikut adalah cara memilih obat yang baik dan benar. Yang pertama itu ada cek kemasan. Sebelum membeli obat, alangkah baiknya kita mengecek kemasan dengan mempersyarati hal-hal berikut, yaitu kemasan dalam bentuk yang bersih ataupun tidak menyok. Kedua, kemasan tidak bocor. Kemasan tidak menggelembung ataupun kotor. Kemasan tidak bergambar organ tubuh ataupun foto-foto vulgar yang lain. Yang kedua ada cek label. Sebelum membeli obat, kita juga harus cek label setelah cek kemasan, yaitu nama dan produk yang jelas, alamat produsen, nama produsen, berat bersih ataupun jumlah bersih, nomor izin edar, kode produksi, kadaluarsa, aturan pakai, penggunaan ataupun cara pemakaian. Selain itu juga ada peringatan dan perhatian. Selanjutnya, hubungan kepercayaan masyarakat dengan pengetahuannya adalah semakin banyak penggunaan obat herbal tradisional, maka semakin sedikit pula mereka membaca tentang literasi obat herbal tradisional. Makin maraknya digunakan obat herbal tradisional, maka mempengaruhi pengetahuan mereka yang kurang membaca literasi. Banyaknya masyarakat yang menggunakan tanaman obat herbal tradisional yang diolah sendiri kan menimbulkan keracunan. Hal itu dikarenakan mereka tidak mengetahui cara mengolah yang benar, cara memilih tanaman obat yang benar, ataupun cara pengolahan yang benar. Sehingga untuk mengurangi efek samping dari obat tersebut adalah dengan membaca literasi yang berguna untuk keselamatan diri sendiri ataupun
ataupun meningkatkan kualitas pengobatan sendiri. Selain pengetahuan, sumber literasi yang jelas juga diperlukan untuk masyarakat. Sumber literasi berasal dari koran ataupun internet yang sumbernya jelas. Sumber literasi juga harus mencakup tanaman obat apa yang dipakai, dosisnya seberapa, cara pengolahan ataupun cara pemakaiannya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah tidak semua obat herbal tradisional itu berbahaya bagi tubuh, tapi obat herbal tradisional yang aman bagi tubuh adalah obat herbal tradisional yang teruji secara klinis ataupun mempunyai izin edar BPOM, yang artinya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan aman bagi tubuh. Selain itu juga obat herbal tradisional itu lebih baik jangan digunakan dalam bentuk tanaman. Selanjutnya, obat jenis bermerek juga jangan dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini berguna juga dalam obat resep, tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jika sudah mendingan atau dokter sudah berkata sudah sembuh, lebih baik jangan diteruskan. Selain itu juga obat zat kimia itu lebih bersifat aktif dan cepat untuk menyembuhkan penyakit yang spesifik terhadap orang tersebut. Selanjutnya saran, saya sebagai penulis menyarankan masyarakat untuk lebih hati-hati terhadap pemilihan obat herbal tradisional dan membaca lebih sering dan meningkatkan kualitas literasi diri. Diharapkan juga masyarakat mau membaca untuk mengurangi efek samping dari obat tersebut. Selain itu juga saya menyarankan sebelum untuk membeli obat, berkonsultasi dahulu terhadap dokter ataupun orang yang mengerti obat seperti farmasi. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang hubungan obat herbal tradisional dan obat modern. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.